What's up? Welcome back to channel Beat the Movie. Seperti biasa, secuil kata, ketika perjuanganmu diabaikan, bayarlah dengan keikhlasan. Ketika perjuanganmu dibalas dengan kekerasan, pergilah menjauh dan lupakan. Boom. Inilah film yang berjudul Ninja Assassin 2009. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yatim piatu yang dimana sejak kecilnya diharuskan menjalani pelatihan khusus dan dididik seperti binatang. Di sebuah tempat klan Ozuna yang masih aktif sejak ribuan tahun yang lalu, klan ini dikhususkan untuk menjadi kelompok pembunuh bayaran. Bagaimana kisah filmnya? Sekui ke alur ceritanya. Di awal cerita berfokus kepada ketua Yakuza di Osaka yang terlihat merengek kesakitan, lalu dengan tukang tato yang udah tua itu mengatakan masa jadi ketua Yakuza ditato aja kesakitan, kan lucu. Saat itu ketua Yakuza tersebut didatangi anak buahnya yang mendapatkan surat yang tidak jelas asal-usulnya dari mana, lalu dia menyuruh anak buahnya untuk membuka surat tersebut. Namun saat dibuka terdapat hanya serbuk pasir hitam saja. Seketika di saat Pak Tua melihatnya, dia langsung terkejut dan memberitahu ke bosnya bahwasanya dia pernah melihat surat tersebut. Lalu dia menceritakan dengan sekelompok orang yang dibantai habis oleh orang yang misterius. Setelah membuka isi surat tersebut, hingga Pak Tua itu pernah menjadi korban dari kebrutalan. Yang ternyata sosok ninja di balik bayangan, namun dirinya berhasil selamatkan diri. Tetapi dengan watak dosnya ketua Yakuza beserta anak buahnya malah menertawakannya, dan jelas mereka tidak percaya menganggap cerita itu semua hanya lelucon. Namun tak berselang lama tiba-tiba kepala dari salah satu anak buahnya terpenggal mengenaskan. Au, 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 au. Lanjut. Langsung saja kepanikan dan teriakan orang-orang yang di bar memenuhi seisi ruangan. Mereka pun mencoba melawan, namun upaya yang mereka lakukan sia-sia. Dalam waktu yang singkat seluruh anggota geng dan pemimpinnya terbunuh dengan anggota badannya yang berserakan. Scene beralih diperlihatkan dengan agen Eropa yang bernama Mika menjabarkan bukti tentang pembantaian terhadap kelompok Yakuza kepada Ryan Maslow, yaitu dia atasannya sendiri. Dan Mika meyakini bahwa klub ninja yang telah berdiri selama 1000 tahun terlibat dalam hal ini. Meskipun didukung oleh bukti yang kuat, namun Ryan masih sulit untuk mempercayainya. Lalu Mika menegaskan bahwa klan ninja tersebut sangat berbahaya dan sulit untuk dihentikan. Sementara scene beralih kini cerita di sebuah tempat laundry yang bernama Raijo terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan seorang wanita. Namun di awal mula pertarungan terjadi, wanita itu meminta bantuan ke Raijo untuk melipat kain miliknya dengan wajah yang datar. Hingga Raijo kemudian menanyakan wanita itu dari klan mana berasal. Namun seketika saja wanita itu langsung menyerang Raijo dan pertarungan pun terjadi. Tak lama kemudian pemilik laundry terkejut saat menemukan mesin laundry miliknya mengeluarkan darah. Bagoy. Di saat Raijo tiba di apartemennya, dia teringat dengan masa kecilnya saat dirinya pertama kali bergabung dengan klan ninja Ozuna, di mana Raijo harus menjalani pelatihan yang sangat berat dan berdarah-darah. Saat dirinya masih anak-anak, luka yang dia dapatkan dalam pelatihan itu meninggalkan bekas di sekujur tubuhnya, bahkan di telapak kakinya pun membekas. Scene berpindah pada suatu hari, Mika datang menemui istri dari mendiang Alex.
Mika datang untuk membahas penyelidikan yang pernah dilakukan Alex. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan suatu kelompok misterius dan berbahaya. Istrinya berkata bahwa setelah penyelidikan itu, Alex berubah menjadi aneh. Dia selalu merasa ketakutan hingga dia pun memasang keamanan yang berlebihan di kediamannya. Meskipun demikian, pada akhirnya suaminya tewas dibunuh. Setelah itu, Mika kemudian mendapatkan sebuah petunjuk mengenai seseorang yang berhubungan dengan kematian Alex. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pria mencurigakan yang tak lain adalah Raijo. Akan tetapi saat ini Mika tentunya masih belum mengetahui identitas dari pria tersebut. Beralih cerita ke Raijo, terlihat dia sedang mengasah dan berlatih kemampuan bertarungnya. Hingga Raijo tampak lihai dan menggunakan berbagai macam senjata. Dengan gerakan jurus yang diperlihatkannya sungguh sangat wadidaw dan tentunya juga sangat mematikan. Flashback cerita di masa lalunya ketika dirinya sedang berlatih uji coba bertarung. Akan tetapi dalam pertarungannya dia mengalami kekalahan dan harus menerima hukuman, yang dimana hukuman tersebut dari pemimpin klan yang bernama Ozuno sungguh melelahnya dan terasa sangat menyakitkan baginya. Beralih cerita ke Mika di mana dia saat ini sedang membaca sebuah laporan yang berkaitan dengan kasus yang sedang dia tangani melalui sebuah catatan perjalanan Ibnu Battuta pada abad ke-14. Diceritakan tentang sebuah klan tertua yang dikenal dengan nama klan Pasir Hitam atau klan Ozuno. Ibnu Battuta menyebutkan bahwa sekelompok anak dilatih dengan keras untuk menguasai ilmu bela diri. Kembali lagi di tempat Raijo, cerita di masa lalunya teringat kembali di saat dirinya masih berada di perguruan klan. Di saat itu Raijo memiliki pertemanan yang cukup dekat dengan yang bernama Kiriko, yang merupakan saudari seperguruannya. Namun berbeda dengan anggota klan lainnya, Raijo diharuskan menjalani pelatihan yang lebih berat, dilatih untuk menguasai indranya. Dengan mata tertutup saat berlatih bertarung dengan konsentrasi yang penuh, Raijo akhirnya berhasil memenangkan latihan tersebut. Saat bersamaan ketika Kiriko berlatih bertarung dengan anggota yang lain dan Kiriko berhasil memenangkannya, lalu Ozuna memerintahkan Kiriko untuk menebasnya dengan pisau miliknya. Akan tetapi Kiriko menolak perintahnya. Di sini dengan membagongkan, tiba-tiba Ozuna marah kemudian menghukum Kiriko dengan sayatan pisaunya sampai melukai wajah Kiriko. Bangsa. Lanjut, yang dimana Kiriko sudah tidak tahan lagi dengan cara memperlakukannya seperti binatang dan memilih untuk pergi meninggalkan klan tersebut. Saat malam tiba dan disertai hujan dodar gelap, Kiriko mengajak Raijo agar ikut dengannya untuk memulai kehidupan yang baru. Namun tetapi Raijo tidak tahu kehidupan di luaran sana hingga menolaknya. Kemudian hal itu membuat Kiriko merasa sedih, tetapi dia terus akan melanjutkan pelariannya hingga sebuah ciuman yang sangat menawan dibuatnya kepada Raijo. Lalu dia pun pergi meninggalkan Raijo. Cerita beralih ke Mika yang sedang menuju apartemennya dengan suasana padam lampu. Saat tiba di kamarnya, dia terkejut tiba-tiba menemukan sebuah surat kematian. Dengan ekspresi wajahnya, dia menyadari bahwasannya sangat yakin jika dirinya saat ini berada dalam bahaya. Kemudian sesosok ninja dari balik bayangan kemudian muncul dan bersiap untuk menyerang Mika, namun tiba-tiba dicegah oleh ninja lainnya yang sudah ada berada di sana. Hingga terjadi pertarungan di antara kedua ninja tersebut. Pertarungan itu pun berlangsung dengan sengit dan menegangkan. Hingga Mika hanya bisa bersembunyi ketakutan dan merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Setelah itu kemudian salah satu ninja tewas mengenaskan, lalu Mika bersiaga dan mencari keberadaan ninja yang satunya lagi yang sedang bersembunyi. Kemudian Mika membuat kesepakatan dengan ninja tersebut. Akhirnya ninja itu pun keluar menghampiri Mika dan membuka topeng ninjanya. Yang ternyata ninja yang menyelamatkan nyawa Mika adalah Raijo sendiri. Buedan, lanjut. Kini terungkap sudah bahwa ninja yang mencoba membunuh Mika merupakan mantan saudara seperguruan Raijo, yang ternyata Raijo memiliki konflik dengan klan Ozuna, yang dimana saat ini Raijo dicap sebagai ninja pengkhianat karena telah meninggalkan klannya. Sekilas kembali diperlihatkan di masa lalunya, Raijo teringat ke Kiriko di saat untuk meninggalkan klan Ozuna, yang ternyata dia tidak berhasil karena sekelompok ninja terlihat melakukan pengejaran terhadap Kiriko. Lalu Kiriko berhasil ditangkap dan dicap sebagai pengkhianat. Jelas akan terjadi hukuman bagi pengkhianat klan, tak lain adalah hukuman mati. Buedan, lanjut. Kini dengan Raijo yang melihatnya pun sedih karena dirinya tidak bisa berbuat apapun dan tak ada daya upaya untuk menyelamatkan Kiriko, hingga Kiriko pun meninggoy di tangan musuh bebuyutannya. Kemudian Raijo menceritakan alasan mengapa dirinya mengkhianati klan Ozuna kepada Mika. Di saat itu beberapa tahun lalu, Raijo mendapatkan tugas pertamanya di kota untuk membunuh seorang pria kepala botak dan mengambil jam tangan emas miliknya. Di saat dia mencoba melakukan serangan, Raijo pun berhasil memberikan serangan kejutan dengan menusuk bagian leher pria tersebut. Akan tetapi hal itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Pria itu justru tahan banting melakukan perlawanan dan tidak begitu menghiraukan luka yang dia dapatkan. Hingga dalam pertarungan yang berlangsung sengit, Raijo dibuat kewalahan. Namun dikarenakan luka yang sangat parah, pria itu pun mulai melemah tak berdaya. Dengan kesempatan Raijo kemudian melakukan serangan bertubi-tubi dan berhasil menghabisinya sampai tewas dan mengambil jam tangan yang ada di tangannya. Singkat cerita, saat Raijo tiba di atas gedung seorang diri, dia didatangi pemimpin klan Ozuna dan anak buahnya. Dia merasa bangga karena Raijo telah berhasil menjalankan tugasnya. Namun akan tetapi Raijo justru terlihat tidak senang dan merasakan sakit hati. Lalu pemimpin klannya kemudian memerintahkan Raijo untuk membunuh anggota klan yang telah berkhianat. Dengan tatapan mata tajam, Raijo mengayunkan senjata Kyukitsuge yang ada di tangannya. Namun ayunan senjata tersebut yang ternyata ditunjukkan untuk menyerang pemimpinnya dan mengenai wajahnya. Lebo, lanjut. Hingga Ozuna menjadi sangat murka, langsung memerintahkan para ninjanya untuk membunuh Raijo. Pertarungan pun terjadi berlangsung dengan sangat sengit. Di sini dengan edanya Raijo menunjukkan kemampuannya hingga beberapa serangan berhasil mengalahkan beberapa para ninja. Namun tetapi dengan banyaknya serangan shuriken hingga membuat Raijo terjatuh dari atas gedung dan untungnya dia masih selamat. Lalu Raijo pun bertekad untuk menghancurkan klan Ozuna. Setelah itu Mika dan Raijo telah bersepakat untuk bekerja sama demi mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh klan Ozuna. Di saat itu Mika kemudian menghubungi Ryan dan menceritakan kejadian yang baru saja dia alami, hingga dia mengajak Raijo untuk bertemu dengan Ryan. Dan ternyata Ryan telah mempersiapkan jebakan untuk menangkap Raijo. Hingga Mika jelas sangat marah dan berdebat dengan Ryan atas perbuatannya. Di saat itu juga Mika kemudian menemui Raijo untuk meminta maaf dan memberikan air minum kepadanya.
Saat Raijo tersadar, kemudian dia berkata kepada Mika bahwa sekelompok ninja akan datang ke tempat ini. Lalu Mika segera melaporkan hal tersebut kepada Ryan. Namun dengan pedenya dia justru menganggap remeh kalau terjadi serangan. Tak berselang lama seluruh listrik pun padam dan keadaan menjadi sangat kacau. Para ninja mulai bermunculan dari balik bayangan dan membantai setiap anggota polisi. Dengan penuh ketegangan, Mika berupaya semaksimal mungkin untuk melepaskan Raijo yang terborgol. Namun Raijo akhirnya terbebas dan berhasil melumpuhkan salah satu ninja yang akan menyerang mereka. Tidak hanya sampai di situ, Raijo seorang diri kemudian harus bertarung menghadapi sekelompok ninja yang ingin membunuhnya. Pertarungan itu pun berlangsung dengan sangat sengit dan menegangkan. Karena meskipun kalah jumlah, Raijo berhasil mengalahkan beberapa di antara mereka. Akan tetapi jumlah musuhnya makin bertambah banyak, membuat Raijo kewalahan. Hingga dia pun melarikan diri dari bertubi-tubi serangan. Akan tetapi para ninja tentu tidak mau membiarkan Raijo meloloskan diri begitu saja. Sampai aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, dan Raijo sempat-sempatnya dia harus kembali bertarung menghadapi para ninja yang berhasil mengejarnya. Kini dengan lukanya yang cukup parah, saat itu dia bertarung menghadapi Takeshi, pemimpin tim ninja. Namun saat Raijo akan terbunuh, beruntung Mika tepat waktu datang menyelamatkan Raijo, dan mereka pun berhasil meloloskan diri dari kejaran para ninja tersebut. Lalu mereka menyewa hotel untuk beristirahat di sana. Meskipun merasa aman, namun tetapi demikian tidak butuh waktu lama bagi para ninja untuk mengetahui keberadaan mereka. Mika melakukan rencana dan meminta maaf kepada Raijo yang tidak sadarkan diri. Berikan sebuah alat pelacak yang dikasih oleh Ryan. Seketika alat itu aktif, Ryan mengetahui keberadaan mereka dan berencana untuk menemui mereka di sana. Setelah itu Mika meninggalkan kamar hotelnya dengan meninggalkan Raijo seorang diri. Tak lama setelah itu Mika di kejauhan melihat para ninja datang dan memasuki kamar hotelnya, yang dimana di hotel tersebut Raijo yang tidak berdaya. Setelah itu para ninja pun melihat Raijo tak sadarkan diri dan membawanya kembali ke klannya agar dieksekusi langsung oleh pemimpin klan tersebut. Tak lama Ryan pun dan anak buahnya tiba di hotel tersebut, dan saat mengeceknya ke dalam hanya ada Mika seorang diri dan memberitahu Ryan bahwa Raijo sudah dibawa oleh para ninja 10 menit yang lalu. Cerita beralih ke Raijo. Seketika di perjalanan Raijo telah sadarkan diri, kemudian menggunakan sebuah teknik ninjanya untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Dan sungguh mengejutkan, luka-luka itu pun dengan seketika sembuh seperti sedia kala. Singkat cerita, saat tiba di klannya, Raijo dengan tangan terikat di sebuah tiang dan dimulai disiksa oleh pemimpinnya tersebut. Hingga Ozuna meremukkan organ perut dalam Raijo dengan hanya menggunakan tangan kosong berkali-kali sampai Raijo pun merengek kesakitan dan mengeluarkan darah di mulutnya. Namun tetapi dengan alat pelacak yang aktif itu, tiba-tiba Mika, Ryan, dan pasukan khusus datang dan menyerang tempat itu. Pasukan tersebut kemudian memburu para ninja dengan tembakan beruntun sampai keadaan menjadi sangat kacau dan kalang kabut. Setelah itu Mika bergegas menyelamatkan Raijo yang dalam keadaan masih terikat. Yang ternyata dari pembicaraan mereka berdua diketahui bahwa Mika telah menanamkan pelacak kepada Raijo. Hal itu sengaja dilakukan Mika untuk mengungkap keberadaan klan Ozuna.
Kemudian mereka terlibat pertarungan sengit menghadapi para ninja. Meskipun kalah jumlah, pertarungan brutal pun berhasil dimenangkan oleh Raijo. Kemudian dia bertarung 1 lawan 1 menghadapi Takeshi yang juga merupakan kakak seperguruannya. Pertarungan di antara mereka pun berlangsung dengan sangat sengit dan menegangkan. Mereka saling bertukar serangan hingga akhirnya Raijo berhasil menghabisi Takeshi dengan cara yang brutal. Di saat musuh bebuyutannya tewas, sekarang tiba saatnya bagi Raijo untuk menghadapi Ozuna. Namun dalam pertarungan ini, Raijo dibuat tak berkutik saat menghadapi Ozuna, karena setiap serangan demi serangan oleh Raijo dengan mudah terkoceh oleh Ozuna. Namun tetapi yang ada Raijo yang bertubi-tubi diserang membuat tubuhnya dipenuhi luka. Seketika itu Mika melihatnya dan memberanikan diri untuk menyelamatkan Raijo. Kemudian di saat dia tiba di dalam, langsung melepaskan beberapa tembakan kepada Ozuna. Namun hal itu masih belum cukup dan hanya sia-sia, malah justru Ozuna melakukan serangan balik kepada Mika dengan menusukkan pedangnya ke tubuh Mika sampai tembus dadanya. Bagoy! Lanjut. Tak lama saat Raijo melihatnya, Raijo sangat murka menjadi tak terbendung hingga membangkitkan kemampuannya yang sangat edan. Langsung saja dia melakukan serangan yang bertubi-tubi kepada Ozuna hingga akhirnya dia tewas yang sangat mengenaskan. Mika! Seketika itu Raijo membawa Mika keluar dan mengecek keadaannya, tetapi sangat mengejutkan, Mika yang luka parah karena tusukan pedang itu bisa disembuhkan dengan mudah oleh Raijo. Dikarenakan bahwa jantung Mika terletak pada dada bagian kanan, dia pun sadar kembali. Setelah berhasil memusnahkan Ozuna, Raijo akhirnya bisa menjalani kehidupannya dengan bebas. Dengan diperlihatkan Raijo menaiki dinding yang dimana dinding tersebut bekas dimana Kiriko untuk melarikan diri, dan terlihat pemandangan di atas yang ternyata tempat tersebut di sebuah bukit dan melewati hutan lembah. Tamat. Ending yang sangat menegangkan. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah menonton. Dengan gue Max, wassalam.